إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar berupa silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antara kaum muslimin dan juga nikmat bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sejumlah motivasi dan dorongan-dorongan kepada umatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kitab Allah tersebut, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, dan mereka akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan diliputi oleh para malaikat, dan nama-nama mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan majelis ilmu. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa insyaallah dengan satu bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Dan cukuplah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan dan disebutkan kekhususan tersebut sebagai bukti bahwasannya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kaum muslimin. Maka setiap muslim dituntut dalam ibadah apapun untuk mempersiapkan diri sehingga dia bisa melakukan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan persiapan yang paling penting di dalam melaksanakan suatu ibadah adalah ilmu. Ini persiapan yang paling penting yang harus dimiliki oleh
setiap muslim. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib seorang memiliki ilmu dulu sebelum dia berkata dan beramal. Iya. Karena ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibangun di atas ilmu. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita ingat selalu, bahwasanya ibadah seseorang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita maklumi bersama bahwasanya syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang bisa ikhlas? Ikhlas sesuai dengan syariat Allah. Dan bagaimana seorang bisa mengetahui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dia mengetahui ilmunya? Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu sehingga dia mengetahui bagaimana dia bisa ikhlas, dan terutama dengan ilmu dia bisa mengetahui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan pentingnya ilmu ini dan mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang senantiasa kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta dalam sehari semalam minimal 17 kali. Dan inilah salah satu rahasia yang sangat penting kenapa suratul Fatihah itu merupakan rukun yang paling penting di dalam salat kita. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Mesti ada rahasia penting di balik itu. Mesti ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari? Ya. Tidak ada surat lain yang Allah wajibkan untuk kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Surat Al-Fatihah padahal mungkin kalau cuma sekedar membaca, mungkin kita bisa mengatakan satu kali saja sudah cukup. Yang penting kita sudah baca. Tapi disuruh ulang 17 kali dalam sehari. Kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah, berarti lebih daripada itu. Di antaranya rahasianya jemaah sekalian, karena di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang sangat penting yang harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa meminta ilmu dan amal. Yaitu kemampuan atau taufik dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Sebab menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam muqaddimah kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, kata beliau, hakikatnya manusia di dunia ini hanya ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka yang memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Dan golongan yang ketiga, mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini hakikat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini.
Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya agar supaya digolongkan selalu kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini telah dijelaskan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat yang sahih. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim al-yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai, yang kita diminta untuk berdoa kepada Allah agar jangan sampai tergolongkan kepada golongan tersebut adalah al-yahud. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah an-nasara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang sebab pokok kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan kenapa orang-orang Nasara itu sesat. Sebabnya karena orang-orang Yahudi, yang kesimpulannya kata beliau, orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu, mengetahui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Seperti mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu beliau adalah utusan Allah, melebihi atau sama dengan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang Nasara itu mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Sampai-sampai mengantarkan mereka pada kesesatan, sampai pada kesesatan yang sangat jauh, yaitu mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada derajat uluhiyah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajak mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu, jalannya orang-orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu mereka. Sebaliknya, jalannya orang-orang yang sesat adalah jalannya orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, oleh dalil, oleh petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita minta kepada Allah berarti jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini harus senantiasa kita ingat dan kita camkan dalam kehidupan kita. Karena senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Oleh karenanya, sangat mengherankan kalau seorang setiap hari membaca ayat ini ketika dia sholat, lalu kemudian dia tidak mau menuntut ilmu. Demikian pula sangat mengherankan kalau seorang tidak mau mengamalkan ilmunya, padahal setiap hari dia minta kepada Allah untuk digolongkan atau diberikan taufik untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka setiap ibadah apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan burhan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca beberapa hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan, meskipun hanya secara ringkas, sehingga perincian atau bahkan tarjih dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama perlu antum mengikuti kajian-kajian yang diadakan asatidah dan bertanya kepada asatidah. Baik, kita akan membaca kitab Siyam dari kitab yang ringkas yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi yang beliau berjudul Fiqh Sunnah, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah. Ya.
Pasal yang pertama, beliau menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan. Berkata Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan salah satu kewajiban yang ada dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ini ayat yang sudah ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Ikhwani fid din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah landasan yang sangat penting tentang kewajiban puasa. Dan dijelaskan dalam ayat ini tujuan penting dari kewajiban berpuasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh karenanya, puasa yang diinginkan dalam Islam bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum atau berhubungan dengan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tetapi yang sangat penting dari puasa itu adalah menahan diri dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Bisa jadi seorang itu berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwasannya puasa itu adalah menahan diri dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan minum saja yang sebenarnya halal, demikian pula berhubungan suami istri yang sebenarnya halal, tetapi diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa wajib di bulan Ramadan, apalagi yang memang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus memperhatikan ucapannya, perbuatannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini hakikat puasa. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam. Wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Demikian pula umat Islam telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan dan bahwasanya ia termasuk salah satu rukun Islam dan termasuk perkara yang diketahui dari agama ini bid darurah, dengan darurah, artinya sangat penting sekali. Artinya tidak mungkin ada seorang muslim yang tidak tahu permasalahan ini, kecuali orang yang baru masuk Islam yang belum diajarkan. Baik. Wa anna munkirahu kafirun murtadun 'anil Islam. Demikian pula ulama sepakat bahwasannya orang yang mengingkari puasa Ramadan, mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Ini tentang hukum puasa Ramadan. Adapun tentang keutamaannya dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, yakni mengimani kewajibannya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari puasa Ramadan. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu perlu dengan taubat. Iya. Maka bulan Ramadan ini pun merupakan kesempatan yang sangat besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun termasuk kebiasaan yang salah yang ada di tengah-tengah masyarakat, taubatnya nanti ketika bulan Ramadan. Ini kesalahan besar. Sebab taubat itu diwajibkan setiap saat dalam kehidupan kita. Apalagi kita tidak pernah tahu kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba sepanjang dia belum sekarat. Maka taubat itu mestinya dilakukan kapan saja, setiap saat. Iya. Akan tetapi kalau seorang baru mau bertobat setelah datangnya bulan Ramadan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu juga diperingatkan, jangan sampai berlalu bulan Ramadan, berlalu juga taubatnya. Dia kembali lagi kepada kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Ini pun kebiasaan yang lebih buruk dari yang pertama. Yang pertama sudah buruk, bertobat, nanti datang bulan Ramadan, dan lebih buruk lagi, dia meninggalkan taubatnya tersebut. Iya, dia kembali kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat taubat, ketika seorang bertobat, harus dia niatkan dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang dia lalui adalah gagal. Sebab dia tidak mencapai tujuan dari puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan yang besar bagi kita juga untuk berdakwah. Kita ingatkan saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah bisa tobat. Kemarin satu sholat pun dia tidak lakukan. Masya Allah, setelah masuk bulan Ramadan, masjid-masjid penuh. Iya. Kemarin mau tinggalkan rokok susah sekali minta ampun. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Jangankan rokok, yang halal saja dia bisa tinggalkan, makan dan minum. Maka ini juga sebenarnya satu nasihat bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada umat. Bahwasanya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu luas. Rahmat Allah itu luas. Sehingga kesempatan bulan Ramadan bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menasihati kaum muslimin. Baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalannya anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, setiap amalan anak Adam dilipatkan 10 kali lipat, kemudian 700 kali lipat. Kecuali puasa, dia untukku. Ini kata Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan ganjaran untuk orang yang berpuasa seperti menyebutkan ganjaran yang lainnya? Karena pahala puasa akan dilipat gandakan tanpa batas. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa tersebut mengandung kesabaran. Bahkan mengandung 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, yaitu pembatal-pembatal puasa. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi satu hal yang menyusahkan. Ya, menahan lapar, menahan nafsu,
Masya Allah, sangat menyusahkan seseorang. Jadi luar biasa dalam puasa tersebut, mengandung semua bentuk kesabaran. Iya. Sehingga pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu pahalanya, orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Iya. Wa siyamu junnah. Dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus. Maka apabila hari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Wala yaskhab wala yajhal. Janganlah dia berteriak dan jangan pula berbuat kejahilan. Iya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan puasa itu mesti menjadi perisai dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik kata-kata kotor maupun perbuatan-perbuatan yang tercelah. Sampai kata Nabi, "Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqum inni sha'im." Maratain. Kalau seorang yang sedang berpuasa itu dicaci atau diperangi, dipukul misalkan, maka hendaklah dia mengatakan, jangan dilawan, tapi hendaklah dia mengatakan inni sha'im. 2 kali, inni sha'im, saya sedang berpuasa. Iya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu merupakan junnah, perisai, ya, perisai dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abd minan nar." Puasa itu perisai yang dengannya seorang membentengi diri dari api neraka. Jadi puasa ini perisai di dunia dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan lebih penting daripada itu, dia akan menjadi perisai di hari kiamat dari api neraka. Iya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dibanding wanginya minyak kasturi. Walisa'imi farhatan yafrahuhuma. Dan bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Apabila dia berbuka, maka dia bergembira dengan berbukanya tersebut. Iya. Nah, seorang yang mendapatkan kenikmatan, mestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau begitu, dalam puasa ini sudah termasuk sabar dan juga termasuk di dalamnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan kebahagiaan yang terbesar yang akan diraih seorang hamba apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan bergembira dengan amalan puasa yang dia bawa. Baik. Wa Sahal bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'd, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah." Bahwasanya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, yang mana orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang akan memasuki pintu itu selain orang yang berpuasa. Yuqal aina as-sha'imun. Dikatakan di pintu tersebut, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka pun bangkit dan memasuki pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Apabila orang-orang yang berpuasa ini telah masuk, maka ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada yang bisa lagi memasuki pintu itu. Iya. Jadi ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian kata beliau, wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal, yaitu bulan baru yang menunjukkan awal bulan Ramadan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena telah melihat bulan hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yakni berhari raya, karena telah melihat bulan. Fa in gummiya 'alaikum asy-syahr fa'addu 30. Kalau bulan itu tertutup awan, mendung, maka genapkan bulan itu menjadi 30. Jadi kalau begitu, melihat bulan itu pada tanggal 29 malamnya. Iya. Kalau tidak ada bulan, berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Iya. Demikian pula untuk menentukan awalnya, menentukan satu Syawal pada tanggal 29 Ramadan, dilihat bulan. Kalau tidak ada, berarti bulan digenapkan menjadi 30. Ya, berpuasa berarti selama 30 hari di bulan Ramadan tahun tersebut. Baik. Jadi untuk menetapkan datangnya bulan Ramadan atau tanggal 1 Ramadan dengan melihat bulan atau dengan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Ya, inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun menentukan datangnya bulan dengan hisab, dengan ilmu hisab, maka ini termasuk bid'ah di dalam agama, dan yang pertama melakukan ini adalah kaum Syiah. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan seorang yang menentukan awalnya puasa dengan menggunakan hisab adalah orang yang telah menyimpang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia telah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebenarnya kalau kembali kepada petunjuk beliau sederhana saja. Ya, sederhana. Kalau bulan bisa dilihat puasa, kalau tidak maka sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Karena dalam Islam itu bulan Qamari, yang bulan yang sebenarnya itu hanya ada 29 dan 30 hari. Ya, tidak mungkin dia 28 hari dan tidak mungkin menjadi 31 hari. Bulan dalam Islam apakah 10? Jadi tanggal 29 kalau tidak melihat baru maka disempurnakan menjadi 30 hari. Adapun setelah digenapkan 30, maka besoknya sudah pasti tanggal 1 bulan yang baru. Karena tidak akan dia lewat dari 30 hari. Baik. Kemudian kata beliau, untuk menetapkan bulan Ramadan dengan melihat hilal, meskipun dengan persaksian seorang yang adil, yaitu seorang yang menjauhi dosa-dosa besar, seorang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ini definisi orang yang adil yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Cukup satu untuk menentukan bulan Ramadan. Awal ikmal iddat Sya'ban 30 yauman, atau menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Tara'an nasu al-hilal." Manusia mencari-cari lihat akan datangnya hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk melakukan puasa. Artinya ini menunjukkan info dari seorang yang dapat dipercaya tentang adanya atau telah datangnya bulan yang baru, itu sudah cukup untuk menentukan itu sebagai satu Ramadan. Iya. Kalau tidak bisa dilihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30 hari sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah sebelumnya. Adapun Syawal kata beliau, maka tidak ditetapkan
datangnya satu Syawal kecuali dengan persaksian dua orang. Ya, meskipun ini masalah dikhilafkan oleh para ulama, namun pendapat beliau harus dengan persaksian dua. Jadi kalau puasa yang persaksian satu orang saja sudah cukup. Tetapi kalau untuk Syawal, untuk keluar dari Ramadan harus dengan persaksian dua orang. Dan ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab bahwasanya suatu hari beliau berkhutbah pada hari Syak, pada hari Rabu, apakah sudah puasa atau belum. Lalu beliau mengatakan, ala inni jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku telah duduk bersama, artinya dia telah belajar kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah bertanya kepada mereka. Innahum haddatsuni, sesungguhnya mereka mengabarkan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan, dan berbukalah kalian, yakni berhari raya kalian karena telah melihat bulan. Wa amsikulaha, demikian pula melakukan nusuk, yakni menyembelih hewan kurban juga karena telah melihat bulan. Fa in gumma 'alaikum fa atimmu 30 yawman. Apabila bulan itu terhalang, tidak terlihat karena mendung dan sebagainya, maka sempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah menyaksikan dua orang muslim datangnya bulan Ramadan dan datangnya bulan Syawal, maka berpuasalah dan berhari rayalah. Iya, ini awalnya, yakni persaksian dua orang muslim diwajibkan untuk menetapkan Ramadan dan Idul Fitri. Namun berikutnya, untuk penetapan bulan Ramadan ditetapkan cukup satu saja, tetapi untuk Idul Fitri tetap tertinggal, ya hukumnya masih berlaku, yaitu harus ditetapkan dengan dua orang yang adil. Iya. Dari Amir Makkah Al-Harith bin Hatib, beliau mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'ya. Fa in lam narahu wa shahida shahida allin nasakna bi syahadatihima. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dari kami bahwasanya kita tidak menyembelih kecuali dengan ru'yah. Apabila kita tidak melihatnya dan telah bersaksi dua orang yang adil, maka kami menyembelih dengan persaksian mereka berdua. Iya. Baik. Jadi kesimpulannya, hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya datangnya Idul Fitri dan Idul Adha harus dijelaskan dengan ru'yah, melihat bulan. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan bulan menjadi 30. Dan apabila ada satu orang muslim yang telah menyaksikan bulan dan dia kabarkan kepada kaum muslimin, maka itu sudah cukup untuk menetapkan awalnya bulan Ramadan. Adapun untuk menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha harus dengan dua orang muslim, persaksian dua orang minimalnya. Baik, wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, tanbih, peringatan, barang siapa yang melihat hilal sendiri, maka janganlah dia berpuasa sehingga dia berpuasa bersama kaum muslimin. Artinya bersama pemerintah kaum muslimin. Demikian pula dia tidak boleh berhari raya kecuali bersama pemerintah kaum muslimin. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun." Puasa itu
adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Maknanya di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bersama pemerintah kaum muslimin. Wal fitr yauma tuftirun. Dan berbuka atau berhari raya adalah hari di mana kalian semuanya bersama pemerintah kaum muslimin berhari raya. Wal adha yauma tudahhun. Sedangkan Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih. Ya, artinya bersama-sama pemerintah. Baik. Ini tentang menentukan awalnya bulan Ramadan. Kemudian, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Kata beliau rahimahullah, ajma'al ulama ala annahu yajibu as-shaum 'ala al-muslim al-aqil al-baligh. Ulama telah sepakat bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada seorang muslim aqil, berakal, tidak gila, dan baligh, telah mencapai umur baligh. As-sahih al-muqim, sehat dan mukim dia, tidak melakukan safar. Wa yajibu an takuna al-mar'ah tahiratan min al-haid wan nifas. Dan bagi perempuan harus dia suci dari haid dan nifas. Baik, jadi ada berapa di sini syarat orang yang diwajibkan berpuasa? Pertama dia muslim, yang kedua akil, yang berakal, yang ketiga baligh, telah mencapai umur baligh, yang kedua sehat, yang ketiga dia mukim, tidak melakukan safar, dan yang keenam ditambah apabila dia seorang wanita, dia suci dari haid dan nifas. Baik, beliau akan menjelaskan rincian dalil satu persatu. Adapun kewajiban puasa atau tidak diwajibkan puasa atas orang yang tidak berakal dan belum sampai balik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, rufi al-qalam an salasah. Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta yafiq. Dari seorang yang gila sampai dia sadar. Artinya dia tidak berakal. Maka diwajibkan dia beribadah. Wa anin na'im hatta yastayqiza. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dan dari seorang anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Baik. Adapun untuk menetapkan atau mengetahui baliknya seorang anak kecil itu dengan 3 jalan. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama dia tumbuh bulu kemaluannya. Iya. Yang kedua dengan ihtilam, mimpi basah. Yang ketiga, bagi laki-laki dia telah mencapai umur 12 tahun dan bagi wanita dia mencapai umur 15 tahun. Iya. Dan bagi wanita ditambah kalau dia sudah mengeluarkan haid, berarti dia sudah mencapai umur balik. Ini dijelaskan oleh para ulama. Baik. Adapun tidak wajibnya puasa bagi orang yang tidak sehat atau orang yang sakit dan orang yang mukim, yang bersafar, ya, yang tidak mukim adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain, yakni setelah bulan Ramadan. Tetapi para ulama menjelaskan maksudnya sakit di sini penyakit yang mempengaruhi kalau dia berpuasa. Artinya sakit yang kalau dia berpuasa mungkin akan menambah sakitnya, memperpanjang sakitnya. Kalau sakit yang tidak apa-apa kalau dia berpuasa, seperti mungkin orang kena bisul, ya, mungkin tidak ada masalah kalau dia berpuasa. Ini juga dikatakan sakit, ya. Jadi bukan sakit seperti itu yang dimaksud. Jadi sakit yang apabila dia berpuasa, dia mengkhawatirkan jangan sampai sakitnya tersebut bertambah parah. Itu yang dimaksudkan. Baik. Jadi kata beliau, apabila orang yang sakit atau musafir itu berpuasa, maka puasanya sah. Karena kebolehan mereka berbuka itu adalah rukhsah.
kalau dia mengambil rukhsah itu, maka itu yang terbaik. Kalau dia tidak mengambilnya, tidak ada masalah. Ya. Tetapi manakah yang afdal bagi seorang musafir atau seorang yang sakit? Apakah dia berbuka atau puasa? Kata beliau, kalau seorang yang sakit atau musafir mendapati adanya masyaqqah atau beban yang berat, kalau dia berpuasa, maka berbuka baginya itu lebih afdal. Iya. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak ada masalah berpuasa, ya, tidak mendapatkan beban yang berarti, maka berpuasa baginya lebih afdal. Iya. Ini perincian yang banyak disebutkan oleh para ulama. Ya. Bagi seorang yang sakit atau seorang musafir, kalau dia mampu berpuasa, tidak ada masalah, dia tidak merasa ada beban yang sangat berat, maka sebaiknya dia berpuasa. Ya. Sebab kalau dia menunda puasanya, meskipun boleh kalau dia berbuka, meskipun orang puasa mungkin sekarang dia safarnya sudah enak, naik pesawat, tinggal di hotel, ya, jemputan dan seterusnya, boleh saja dia berpuasa meskipun tidak ada beban dalam safarnya. Tetapi lebih afdal kalau dia tetap berpuasa. Sebab untuk mengganti puasa di bulan setelahnya itu lebih berat dibanding dia berpuasa di bulannya bersama-sama banyak orang, ya, daripada dia nanti di luar bulan Ramadan orang-orang bebas makan, dia berpuasa. Itu lebih berat lagi dan lebih sulit. Baik. Meskipun boleh saja, meskipun safarnya itu safar yang enak, tidak ada beban sama sekali, tidak ada masalah dia berbuka puasa. Iya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, wa minna as-sha'im wa minna al-muftir." Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Ini Masya Allah, bulan Ramadan berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Fala yajidu as-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Tetapi orang yang berpuasa itu tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya orang yang berbuka tidak pula mencela orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fa shama fa inna dzalika hasan. Mereka menganggap siapa yang mampu maka dia berpuasa, itu baik baginya. Dan mereka menganggap pula siapa yang merasa tidak mampu, lemah dia, kemudian dia berbuka, maka yang demikian itu baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Adapun tidak wajibnya puasa bagi wanita yang haid dan nifas, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Apakah ketika dia haid wanita itu tidak berpuasa, tidak salat dan tidak puasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Itu yang menunjukkan kurangnya agama dia. Dan ulama sepakat bahwasanya hukum orang yang nifas itu sama dengan hukum yang orang yang haid dalam masalah ini. Baik. Fa in samat al-haid aw an-nufasa lam yujzihuma. Adapun kalau wanita haid dan wanita yang nifas itu berpuasa, maka tidak sah, ya. Karena di antara syaratnya puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Dan wajib bagi wanita yang haid atau nifas ini untuk membayar puasanya atau qada puasanya setelah bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i as-shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah." Kata beliau radhiyallahu anha, kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Iya. Kemudian pasal berikutnya, apa yang diwajibkan bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Demikian pula seorang wanita tua dan orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharap kesembuhannya. Iya. Karena beliau, barang siapa yang tidak mampu berpuasa, apakah karena sudah terlalu tua atau yang sejenisnya, maka hendaklah dia berbuka
dan memberi makan satu orang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkan. Artinya kalau 30 hari berarti 30 orang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin." Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Iya. Kata apa? Bahwasannya dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan ayat ini tidaklah dimansukh, tidak dihapus, tetapi tetap hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka berpuasa. Kewajibannya hanya memberi makan satu orang miskin setiap satu hari yang ia tinggalkan. Iya. Berapa ukurannya? Para ulama berbeda pendapat. Yang paling banyak jumhur ulama mengatakan itu 1 mud. Iya. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok 4 mud. Iya. 1 sok kan 3 kilo. Ya, kurang lebih 3 kilo. Nah, ini 1/4 dari 3 kilo tersebut. Ini jumlahnya. Tetapi yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, juga Syekh Shalih Al-Fauzan dan Al-Lajnah Ad-Daimah, ukurannya itu untuk memberi makan orang miskin adalah 1,5 kilogram. Setengah sok. Iya. Setengah sok itu fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Iya, untuk memberi makan orang miskin. Dan ulama kita menasihatkan kalau kita berikan dalam bentuk makanan yang belum jadi, maka hendaklah disertakan dengan lauknya. Ini nasihat para ulama, disertakan dengan lauknya. Iya. Baik. Dan boleh juga kita memberikan makan itu sudah jadi, artinya tinggal dimakan, ya, tinggal dimakan. Baik. Nanti akan datang tentang fadlu ta'am al-wajib. Ya. Adapun bagaimana cara mengeluarkannya? Ulama kita menjelaskan, dia dikeluarkan fidyah itu, diberi makan orang miskin ketika dia sudah memang tidak melaksanakan puasa. Artinya tidak boleh sebelum masuk bulan Ramadan lalu sudah keluarkan, saya ini sudah saya berikan makanan untuk 30 orang. Iya. Tapi ada 2 caranya. Yang pertama per hari. Ya, dia keluarkan per hari setelah sudah masuk bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa. Iya. Atau dikumpul beberapa hari. Ya, sebulan pun sekaligus tidak apa-apa. Iya. Tetapi sudah lewat bulan puasa tersebut atau sudah masuk dalam bulan puasa tersebut. Iya. Misalkan sudah sampai hari ke-7 diberikan makanan untuk 7 orang. Ya, seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik. Dan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, salah seorang ulama Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan, ulama tidak berbeda pendapat. Tidak ada masalah kalau kita berikan makanan itu kepada 1 orang saja. Ya. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Iya. Jadi tidak mesti kepada banyak orang. Iya. Kemudian hukum bagi wanita hamil dan menyusui. Kata beliau, wanita hamil dan menyusui jika tidak mampu berpuasa atau sebenarnya mampu, cuma khawatir atas janin atau anak yang dikandung atau yang sedang disusui tersebut. Iya, mampu tapi dia khawatir jangan sampai ini kalau puasa berpengaruh pada janinnya atau anak yang dia susui. Maka bagi 2 wanita ini yang hamil dan menyusui, boleh dia berbuka dan wajib bagi mereka berdua untuk membayar fidyah sama seperti orang tua tadi, dan tidak ada qada atas mereka berdua. Ya, tidak ada qada atas mereka berdua. Ini pendapat beliau. Nanti kita akan jelaskan yang rajih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya diberi keringanan bagi orang tua laki-laki maupun wanita dalam masalah ini yang tidak mampu melakukan puasa untuk berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada
orang miskin. Dan tidak ada qada bagi mereka berdua. Kemudian dinasah hukum tersebut karena Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Berarti siapa di antara kalian? Ya, diumumkan yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Tetapi hukum tersebut tetap bagi orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Iya. Jadi yang pertama ini buat orang awalnya orang tua yang sudah tua yang mampu maupun tidak mampu berpuasa itu tetap diberi pilihan mau berpuasa atau memberi makan. Iya. Tapi kemudian dihapuskan hukum tersebut dan ditetapkan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa untuk membayar fidyah. Dari sini dikatakan, kata Ibnu Abbas, demikian pula bagi wanita hamil dan menyusui, jika mereka khawatir, yakni khawatir apakah atas dirinya atau atas anaknya, maka hendaklah mereka berdua berbuka. Baik. Dan memberi makan orang miskin. Jadi di sini tidak disebutkan adanya qada. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Demikian pula ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Idza khafat al-hamil 'ala nafsiha wal murdi 'ala waladiha fi Ramadan, qala yuftiran." Apabila wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan anaknya, maka hendaklah mereka berdua berbuka puasa dan memberi makan orang miskin setiap satu hari yang ia tinggalkan. Dan tidak ada qada. Tidak ada qada. Baik. Juga disebutkan lagi satu riwayat dari Nafi, dia mengatakan bahwasanya anaknya Ibnu Umar itu menikah dengan seorang laki-laki Quraisy. Ketika dia hamil dan dia kehausan pada bulan Ramadan, maka Ibnu Umar memerintahkan dia untuk berbuka dan memberi makan satu orang miskin. Ya, memberi makan satu orang miskin setiap satu hari yang dia tinggalkan. Baik. Ini pendapat beliau dan pendapat sebagian ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Iya. Tetapi para ulama yang lainnya itu mengatakan orang yang hamil dan menyusui cukuplah baginya qada tanpa harus membayar fidyah. Kalau di sini sebaliknya, membayar fidyah saja tanpa ada qada. Iya. Alasannya kenapa? Karena riwayat-riwayat ini pertama dilemahkan, ya. Dan dikatakan malah mungkar karena ada riwayat yang sahih juga dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memerintahkan sebaliknya untuk qada saja tanpa harus memberikan fidyah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra as-salat wal hubla wal murdi as-sawma." Sesungguhnya Allah meringankan dari seorang musafir itu separuh salat, yakni salat yang 4 rakaat itu diringankan jadi 2 rakaat. Demikian pula bagi wanita menyusui dan wanita hamil puasa diringankan. Iya. Nah, berdasarkan dalil ini, orang wanita hamil dan menyusui itu nggak perlu dia bayar fidyah, tetapi dia qada. Di mana sisi pendalilannya? Karena orang musafir ini dia harus qada setelah keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak lagi dalam keadaan safar. Kalau begitu sama seperti wanita hamil dan menyusui harus qada karena hukumnya sama dengan hukumnya seorang musafir. Ya. Barangkali ini yang lebih rajih karena ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Jadi kalau kita katakan asar-asar ini sahih sekalipun, tapi bertentangan dengan dalil yang jelas,
maka tentunya kita ikuti dalil yang jelas. Namun intinya di sini adalah permasalahan khilaf para ulama, dan demikian yang kami ketahui yang rajih, wallahu alam. Baik. Kemudian beliau jelaskan ukuran makanan yang wajib dikeluarkan. Ya. Dari Anas bin Malik, annahu du'ufa 'anis shaum. Bahwasanya ketika Anas bin Malik itu telah lemah, tidak mampu lagi berpuasa, ini sudah tua, ya, maka beliau membuat satu nampan besar serif, ya, semacam roti yang dicampur dengan air, pokoknya makanan orang Arab lah. Ya. Kemudian beliau memanggil 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka. Ya. Ini kata mengenyangkan mereka ini juga bisa dijadikan ukuran bahwa makanan itu harus mengenyangkan orang yang diberi makan tersebut. Iya. Ini yang disebutkan dalam asar tentang Anas bin Malik. Ya. Tapi tadi sudah kita jelaskan, yang dijelaskan oleh para ulama, oleh Lajnah Ad-Daimah, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, itu dikeluarkan sejumlah 1,5 kg, ya, atau setengah pot. Iya. Demikian, Allah alam. Baik. Barangkali kita cukupkan dulu ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin.